Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya dengan judul Pendidikan Islam menurut Perspektif Para Tokoh sebagai ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Muhammad Farhan SPDI, Eshum MPDI, oleh saya sendiri Nur Saidah dengan NIM 315024002338. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang tema dari presentasi saya atau isi dari presentasi saya akan mempresentasikan atau membacakan latar belakang dari judul presentasi ini. Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu. Dengan ilmu manusia dapat menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Dengan ilmu pula manusia mampu mengolah kekayaan alam yang Allah berikan kepadanya. Dengan demikian manusia juga mampu menjadi hambanya yang bersyukur dan hal itu memudahkannya menuju ke syurga. Di sisi lain, manusia yang berilmu memiliki kedudukan yang mulia tidak hanya di sisi manusia, tetapi juga di sisi Allah. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan dunia maupun akhirat. Pendidikan Islam terbelakangi oleh berbagai faktor seperti perkembangan masyarakat Islam, perkembangan wilayah kekuasaan Islam, kebutuhan pendidikan yang semakin maju, kepentingan sosial politik dan kontak antara dunia Islam dan Barat. Dan pendidikan Islam ini bertujuan untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan dunia maupun ukhrawi. Berikut ini adalah pandangan beberapa tokoh filsuf atau tokoh filsafat mengenai pendidikan Islam. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang pemikiran-pemikiran para tokoh filsuf ini tentang pendidikan Islam itu seperti apa. Selanjutnya kita masuk ke pokok bahasan. Yang pertama, tokoh pertama yang akan kita bahas, pemikirannya adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir tahun 1558 Masehi di kota Tus, sebuah kota di daerah Khurasan, dan wafat tahun 1111 Masehi di kota Tus. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulum ad-Din. Yang kedua ada kitab Maqasid al-Falasifah. Ini karyanya yang paling terkenal. Tujuan pendidikan Islam menurut Al-Ghazali yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pendidikan ini bertujuan untuk membantu manusia mengenal Allah dan menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam membentuk akhlak yang mulia. Jadi dengan pendidikan ini harus bisa menciptakan individu yang berakhlak mulia dan menjadikan akhlak sebagai inti dari proses belajar. Yang ketiga adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dengan pendidikan bisa mempersiapkan manusia atau bisa menjadikan manusia untuk sukses di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat. Yang keempat, melahirkan insan kamil. Jadi dengan pendidikan Islam dapat membentuk manusia yang seimbang dalam intelektual, spiritual maupun emosional. Selanjutnya, metode pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Yang pertama adalah pembelajaran itu harus bertahap. Jadi pendidikan itu harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan kebutuhan anak. Yang kedua ada praktik dan pengalaman. Jadi pengetahuan yang didapat harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bermanfaat. Kemudian ada pengawasan dan pengarahan. Jadi
guru harus bisa mengawasi secara langsung atau bisa memberikan perhatian secara langsung dan mengarahkan para siswa untuk perkembangan moral dan spiritualnya. Yang keempat, teladan guru, yaitu guru adalah contoh dan harus menjadi contoh dalam perilaku dan spiritualitas, karena siswa itu banyak belajar dari tingkah laku guru, perbuatan, dan tindakan yang diambil oleh guru. Yang kelima, keseimbangan antara teori dan praktik. Jadi ilmu pengetahuan itu harus diamalkan, atau ilmu harus diamalkan, karena ilmu tanpa amal dianggap sia-sia. Oke, selanjutnya pendidikan Islam menurut perspektif Al-Ghazali. Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali adalah proses holistik yang mencakup pengembangan spiritual, intelektual, dan moral. Tujuannya adalah mendekatkan manusia kepada Allah, membentuk akhlak mulia, dan mempersiapkan manusia untuk menghadapi kehidupan di dunia dan akhirat. Al-Ghazali memberikan kerangka pendidikan yang tetap relevan hingga kini dengan penekanan pada integrasi ilmu, amal, dan akhlak. Tokoh yang kedua ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad ibn Tarkhan ibn Auzal Al-Farabi. Lahir tahun 872 Masehi di kota Wasij, sebuah kota di kawasan Farab. Wafat tahun 950 Masehi di Damaskus. Karyanya beliau ada kitab Al-Madinah Al-Fadilah dan kitab Risalah fil Al-Aql. Tujuan pendidikan menurut Al-Farabi adalah pertama, untuk mencapai kesempurnaan akal dan spiritual. Jadi pendidikan itu mampu untuk mengembangkan akal manusia agar mampu memahami kebenaran dan menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai agama dan etika. Yang kedua ada kebahagiaan sejati. Jadi pendidikan Islam itu adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dengan cara menyeimbangkan antara pengetahuan ilmiah dan spiritual. Yang ketiga adalah untuk membentuk masyarakat yang ideal. Jadi pendidikan itu tujuannya untuk melahirkan individu yang dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang harmonis, yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Prinsip dasar pendidikan menurut Al-Farabi adalah yang pertama, harmonisasi antara akal dan wahyu, bahwa akal dan wahyu ini adalah dua alat yang penting yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan, karena akal membantu manusia untuk memahami wahyu, sementara wahyu memberikan panduan yang moral yang tidak dapat dicapai hanya dengan akal. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan yang kedua adalah pendidikan itu holistik. Jadi pendidikan itu harus mencakup pengembangan fisik, intelektual, moral, dan spiritual secara seimbang. Yang ketiga, pendidikan itu harus universal. Jadi semua manusia itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, karena pendidikan adalah hak asasi dan kunci untuk memahami kebenaran. Apa pendidikan Islam menurut perspektif Al-Farabi? Jadi menurut Al-Farabi, pendidikan Islam adalah proses menyeluruh yang mencakup dimensi intelektual, moral, maupun spiritual. Jadi pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan manusia secara akademis, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak mulia, memahami ajaran agama, dan mampu membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Perspektif Al-Farabi ini relevan dengan sebagai pedoman dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang komprehensif dan berkelanjutan. Tokoh yang ketiga yang akan kita bahas adalah Ibnu Khaldun. Siapa itu Ibnu Khaldun? Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami.
Beliau lahir 27 Mei tahun 1332 Masehi di Tunisia atau di kota Tunis. Wafatnya tahun 1406 Masehi di Mesir di Kairo. Karyanya Kitab Al-Ibar dan analisis tentang manusia dan lain-lain. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah yang pertama untuk mengembangkan potensi manusia. Jadi pendidikan itu harus bisa membantu manusia memahami dirinya, mengetahui apa potensi di dalam dirinya dan lingkungannya dan hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, membentuk karakter dan akhlak. Jadi pendidikan Islam itu harus menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang ketiga, menguasai ilmu pengetahuan. Jadi pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan keahlian dalam berbagai bidang ilmu baik dunia maupun akhirat untuk kemaslahatan umat manusia. Metode pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah metode yang dipakai untuk sebagai pendidikan itu adalah pengajaran bertahap. Jadi materi yang harus diajarkan secara perlahan, dimulai dari dasar sebelum memperkenalkan konsep yang lebih sulit. Yang kedua ada pengulangan dan penegasan. Untuk memastikan pemahaman, penting dilakukannya ada pengulangan materi dan ada penegasan di dalam materi-materi tersebut. Yang ketiga, metode pendidikan yang ketiga ada interaksi antara guru dan murid. Jadi guru berperan sebagai pembimbing yang harus memahami kebutuhan murid dan kemampuannya serta karakternya. Yang keempat, metode pendidikan yang keempat, disiplin, penerapan disiplin, karena kedisiplinan dalam pendidikan itu sangat penting. Tetapi Ibnu Khaldun ini mengkritik memberikan hukuman secara berlebihan, karena itu dapat merusak kreativitas dan perkembangan moral pada murid. Selanjutnya, pendidikan Islam menurut perspektif Ibnu Khaldun. Jadi menurut Ibnu Khaldun, pendidikan Islam itu adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara intelektual, moral, dan spiritual. Jadi antara kecerdasan, etika, adab, dan juga hubungannya dengan Tuhan itu harus seimbang. Dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah. Ibnu Khaldun mengintegrasikan pandangan filosofis dan empiris dalam memahami pendidikan yang ia anggap sebagai elemen penting untuk menciptakan individu yang produktif dan masyarakat yang harmonis. Tokoh yang keempat adalah Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq Al-Kindi, lahir sekitar tahun 800 Masehi di Kufah, Irak, wafat 873 Masehi di Baghdad. Karyanya One First Philosophy tentang filsafat pertama dan The Aspectibus ini tentang optik. Tujuan pendidikan Islam menurut Al-Kindi adalah yang pertama untuk mencapai kebahagiaan sejati. Jadi pendidikan Islam itu bisa membawa manusia menuju kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dan itu bisa dicapai dengan ilmu, amal, dan pengabdiannya kepada Allah. Yang kedua, tujuan pendidikan Islam yang kedua adalah mengenal Tuhan. Jadi pendidikan Islam harus bisa membimbing manusia memahami keesaan Allah atau tentang tauhid, bisa mengajarkan tentang tauhid dan mendekatkan diri kepadanya melalui ilmu pengetahuan. Jadi semakin bertambahnya ilmu, semakin dekatnya kita kepada sang pemilik ilmu. Yang ketiga, pembentukan ihsan kamil. Pendidikan itu harus bisa melahirkan individu yang sempurna, manusia yang seimbang dalam aspek intelektual, spiritual maupun moral. Metode pendidikan menurut Al-Kindi adalah, jadi yang pertama ada pembelajaran bertahap. Materi pendidikan harus disampaikan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, sesuai dengan usia. Yang kedua ada diskusi dan dialog.
Jadi pendidikan itu harus melibatkan proses tanya jawab, ada diskusi, ada dialog, ada tanya jawab untuk melatih siswa berpikir kritis dan memperdalam pemahamannya. Yang ketiga, teladan guru. Jadi guru harus menjadi teladan, harus menjadi contoh ya, dalam ilmu dan akhlak, karena guru adalah panutan bagi siswanya. Pendidikan Islam menurut perspektif Al-Kindi adalah proses pembentukan manusia yang seimbang antara intelektualnya, spiritualnya, dan juga moralnya, dengan tujuan utama itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan pendidikan Islam juga harus bisa mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu rasional, serta melibatkan akal dalam memahami kebenaran. Pemikiran Al-Kindi ini memberikan landasan penting bagi perkembangan pendidikan Islam yang holistik dan integratif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.